Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dwi Antari, Kak Kurniawan, dan teman-teman semuanya. Pada hari ini akan ada 3 kelompok yang presentasi. Yang pertama yaitu kelompok 7, yang kedua kelompok 8, yang terakhir yaitu kelompok 9. Yang dimana kelompok 7 beranggotakan Dwi, Zahra, Fauzia, dan Sabira yang akan membahas menghitung integral lipat 3 dalam koordinat bola. Lalu kelompok 8 yang beranggotakan Rida, Leskia, Aisyah, dan Latifah yang dimana akan membahas menghitung integral lipat 3 untuk menghitung volume benda pejal. Lalu kelompok yang terakhir yaitu kelompok 9 yang beranggotakan Nahdia, Dahlia, Rizka, dan Arif yang akan membahas mengaplikasikan integral lipat 3 untuk menghitung massa dan pusat massa dari benda. Yang akan presentasi pertama yaitu kelompok 7, kepada kelompok 7 dipersilakan. Oke, izin share screen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya izin buat kembali. Saya dari kelompok 7 akan membahas tentang integral lipat 3 dalam koordinat bola. Boleh di next. Nah, anggota kelompok 7 itu ada Dwi Agustina Fauzia, ada saya sendiri Fauzia Ramayanti, ada Siti Fatimah Azahra, dan Syabira Nadia Fatikah. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pada pembahasan integral lipat 3 dalam koordinat bola juga akan menyinggung sedikit mengenai sistem koordinat Kartesius di 3 dimensi. Nah, sebuah titik P memiliki koordinat bola rho theta pi di mana rho merupakan jarak dari titik asal O ke titik P dan theta merupakan sudut kutub Q yaitu proyeksi P ke bidang SY. Lalu pi merupakan sudut antara sumbu Z positif dengan garis OP. Pada koordinat bola dinyatakan bahwa rho besar sama dengan 0 dan 0 kecil sama dengan theta, kecil sama dengan 2pi. Dan 0 itu kecil sama dengan pi, kecil sama dengan pi. Hubungan koordinat bola dan koordinat Kartesius digambarkan sebagai berikut. Boleh di next? Jika dilihat pada gambar di atas, maka didapatlah titik X itu adalah oki cos theta. Titik Y adalah oki sin theta. Dan oki adalah rho sin pi. Karena oki itu sama dengan rho sin pi, maka X sama dengan rho sin pi cos theta. Kenapa di sini X-nya berganti? Karena di sini kita mensubstitusikan oki menjadi rho sin pi. Lalu Y-nya sama dengan rho sin pi sin theta, dan Z sama dengan rho cos pi. Maka diperoleh hubungan sebagai berikut. Rho kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Boleh di next? Koordinat Kartesius ke koordinat bola sudah kita ketahui sebagai berikut. Nah, dengan titik X, Y, Z yang sudah diketahui ini, maka kita akan mencari Jacobian dari rho theta pi. Untuk mencari Jacobian dari rho theta pi ini, kita akan mencari determinan dari turunan do X per do rho, do X per do theta, do X per do pi, do Y per do rho, do Y per do theta, do Y per do pi, do Z per do rho, do Z per do theta, do Z per do pi. Nah, setelah kita mencari turunannya dan dicari determinannya, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu rho kuadrat sin theta. Nah, maka di sini integral lipat 3 atas S fx yz dx dy dz apabila ditransformasikan ke dalam koordinat bola, maka hasilnya adalah integral lipat 3 atas S fx-nya kita ganti dengan
rho sin pi cos theta, lalu Y-nya diganti dengan rho sin pi sin theta, dan Z-nya kita ganti dengan rho cos pi. Nah, lalu rho kuadrat sin pi ini kita dapat dari determinan Jacobian yang sebelumnya. Dari rho theta pi lalu diintegralkan atas d rho, d pi, dan d theta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu gunakan koordinat bola untuk menghitung fungsi Z ini. Integral pertamanya dari batas 0 sampai 2, integral keduanya dari 0 sampai akar 4 min X kuadrat, dan integral ketiganya dari 0 akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat, Z, dZ, dy, dx. Nah, cara mengerjakannya itu, jika ada bentuk X kuadrat, Y kuadrat di batas atasnya ini, jadi Z-nya adalah fungsi dari XY. Jadi karena dalam bentuk kuadrat, dia merupakan daerah setengah bola. Nah, oke, dari sini, bentar aku sebelumnya, sorry. Aku coba annotate ya. Nah, di sini Z-nya itu dari 0 di sini kan dari Z-nya itu dari 0 sampai min X akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, kemudian Y-nya itu dari 0 sampai akar 4 min X kuadrat dan X-nya itu dari 0 sampai 2. Nah, di sini Z-nya merupakan fungsi dari XY, Y-nya merupakan fungsi dari X, dan X-nya merupakan konstan. Oke, terus kalau kita ubah dalam koordinat bolanya itu bisa kita lihat gambar seperti di bawah ini. Nah, jadi Z-nya itu kan dari 0 sampai akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, tadi kan kita dapat persamaan bola yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Sabda, di mana ini berasal dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan rho kuadrat. Berarti bisa kita dapat dari sini rho-nya adalah 2. Rho-nya adalah 2, jadi dia memotong di sini 2, di sini 2, dan di sini 2. Nah, jadi dia berupa bola karena Z-nya dari 0, berarti hanya yang di atas saja yang positif, yang ini. Oke. Selanjutnya itu kita lihat pada bidang XOY-nya. Ini XOY di sini. Nah, ini kan dari 0 sampai akar 4 min X kuadrat ya. Jadi persamaannya itu dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat, yaitu 4. Nah, karena batasnya dari 0, berarti Y-nya yang positif juga. Nah, kemudian X-nya dari 0 sampai 2, maka rho-nya itu adalah jari-jari bola 0 sampai 2. Untuk tetanya itu dari 0 sampai, untuk petanya dari 0 sampai pi per 2, lalu si-nya dari 0 sampai pi per 2 juga, karena hanya dari sumbu X positif juga sampai bidang XOY-nya. Oke, boleh di next. Oke, jadi fungsi G-nya itu adalah rho theta si, di mana rho lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2, tetanya adalah lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan pi per 2, dan si-nya adalah lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan pi per 2. Jadi, sehingga batasnya semua jadi konstan. Nah, Z-nya itu adalah, Z-nya ini di sini kita ubah jadi rho cos xi. Nah, perubahan determinan koordinat bola ini ditambahkan determinan Jacobinya, yaitu rho kuadrat sin xi. Jadi, rho pangkat 3, dari sini rho pangkat 3, cos xi sin xi. Nah, diintegralkan terhadap dc-nya dulu. Jadinya hasilnya yang diintegralkan terhadap dc-nya jadi rho pangkat 3 per 2 ini. Nah, selanjutnya kita integrali terhadap d tetanya. Jadi menghasilkan, kita masukin batasnya pi per 2 dari 0 sampai pi per 2. Jadi hasilnya pi rho pangkat 3 per 4.
Terus terakhir kita integralkan D rho-nya yang menghasilkan hasil akhirnya adalah pi. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya contoh kedua. Tentukan integral lipat 3S dV di mana S benda pejal yang dibatasi. Di atasnya oleh bola rho sama dengan A, dan di bawahnya oleh kerucut C sama dengan alfa, di mana A dan alfa itu konstanta. Nah, yang tadi dijelasin Sabira, rho sama dengan A itu sama aja dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan rho kuadrat. Nah, di sini yang kita cari itu tentang volume. Nah, dari yang tadi di soal itu kerucut dinyatakan dengan si. Nah, jadi si-nya itu dihitung dari sudut si Z positif sampai X positif. Nah, dari si-nya itu dia sebesar alfa, dan dan jari-jari si bolanya itu sebesar A. Nah, jadi si bola itu dilambangkan dengan rho sampai dengan A. Nah, yang selanjutnya kita cari volumenya. Kayak biasa caranya dengan menggunakan integral lipat 3, yang batas awalnya itu 0 sampai alfa. Kenapa 0 sampai alfa? Karena si-nya itu 0 sampai alfa. Nah, kita ambil dari 0 sampai alfa. Nah, yang kedua batasan 0 sampai 2V. Karena tetanya itu satu lingkaran penuh, dihitung dari X positif sampai X positif lagi. Sehingga batasan 0 sampai 2V. Nah, yang ketiga batasan 0 sampai A. Nah, itu kenapa 0 sampai A? Karena jari-jarinya itu kita ambil dari titik pusat sampai A. Nah, selanjutnya karena X, Y, Z-nya 1, kita masukin rho kuadrat sin si D rho D theta D si. Nah, itu rumusnya ada di buku Purcell halaman 725 kalau nggak salah. Nah, selanjutnya kita hitung integral terhadap D rho menghasilkan sin si dikali rho pangkat 3 per 3. Nah, itu kita masukin batasnya tadi kan 0 sampai A. Nah, menghasilkan sin si dikali A pangkat 3 per 3 minus sin si dikali 0 pangkat 3 per 3. D theta D si. Nah, habis itu kita integralin lagi terhadap D theta. Setelah mendapatkan hasilnya, kita masukin batasnya itu 0 sampai 2V. Nah, terus integralin lagi terhadap D si. Hasil akhirnya 2VA pangkat 3 per 3 dikali 1 min cos alfa. Selanjutnya dibahas oleh Zahra. Oke, soal yang ketiga disuruh menghitung integral lipat 3 dari 16Z dV, di mana E adalah setengah bola, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi di sini rho-nya itu kan 1 dari sini, terus tetanya itu 2pi, kemudian si-nya itu setengah pi. Kenapa setengah pi? Karena dia kan di sini dibilangnya setengah bola ya. Kemudian untuk mencari integralnya, kita bisa merubah z-nya dengan rho cos si dan dv-nya dengan rho kuadrat sin si d rho d theta d si. Kemudian masukin batas-batas integralnya. Si-nya dengan batas 0 sampai pi per 2, tetanya dari 0 sampai 2pi, dan rho-nya dari 0 sampai 1. Terus 16 dikali rho cos si dikali rho kuadrat sin si d rho d theta d si. Kemudian ini kan rho-nya bisa dikalikan dengan rho kuadrat, jadi 16 rho kuadrat sin si cos si d rho d theta d si. Terus karena 16-nya ini berupa konstanta, jadi kita bisa keluarkan. Terus 16-nya jadi di dalam integralnya menjadi rho pangkat 3 sin si cos si d rho d theta d si. Kemudian kita integralkan terhadap d rho-nya, dihasilkan 1/4 rho pangkat 4 sin si cos si dengan batas 0 sampai 1. Kemudian 1/4 ini juga kan merupakan konstanta yang bisa kita keluarkan.
Jadi 16 dikali 1/4 sama dengan 4 di sini. Terus rho pangkat 4 sin si cos si dengan batas 0 sampai 1. Kemudian kita masukkan batasnya, dihasilkan sin si cos si d theta d si. Kemudian kita integralkan terhadap theta, jadi sin si cos si dikali theta dengan batas 0 sampai 2pi. Kemudian dimasukkan batasnya 0 dan 2pi, dihasilkan sin si cos si dikali 2pi. Kemudian pi-nya kita keluarkan lagi jadi 4pi, terus 2-nya dikali sama 2 sin si, dikali sama sin si dan cos si. Kemudian kan 2 sin si cos si ini kan sama aja kayak sin 2 si. Terus kita integralkan terhadap si, jadi 4pi dikali setengah dikali min cos 2 si. Dengan batas 0 sampai pi per 2. Kemudian ini bisa kita coret jadi 2pi dikali min cos 2 si dengan batas 0 sampai pi per 2. Terus minusnya, negatifnya ini bisa kita pindahkan ke depan jadi negatif 2pi dikali cos 2 si dengan batas 0 sampai pi per 2. Kemudian kita masukkan batasnya, dihasilkan 2pi dikali min 1. Ini min 1 dari cos 180, terus ditambah 2pi. Didapat hasilnya 4pi. Selanjutnya ada sesi kuis. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan untuk resen. Untuk menjawab soalnya ditunggu sampai 3 menit ya.
Oke, karena belum ada yang menjawab, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita bahas ya. Oke, saya akan jelasin. Yang ini kan yang tadi kan soalnya ada integral lipat 3, 0 sampai V per 2. Integral lipat 3 dari 0 sampai V per 2. Integral lipat 3, integral 0 sampai A. Nah, yang pertama integral terhadap 0 sama A itu terhadap D rho. Nah, menghasilkan cos kuadrat C dikali sin C kali P pangkat 3 per 3. Nah, terus selanjutnya diintegralin lagi terhadap d theta, mendapatkan hasil A pangkat 3 dikali theta dikali cos kuadrat C dikali sin C per 3. Nah, habis itu dimasukin batasan 0 sampai V per 2, mendapatkan hasilnya Pi dikali A pangkat 3 dikali cos kuadrat C dikali sin C per 6. Nah, habis itu diintegralin lagi terhadap 0 V per integral 0 sampai V per 2 terhadap d theta. Nah, di sini saya misalin sin C-nya sama cos-nya itu pakai T. Nah, jadi kan karena integral sin itu kan min cos, jadi min T kuadrat. Nah, habis itu dimasukin batasan 0 sampai V per 2, mendapatkan hasilnya V A pangkat 3 per 18. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Selanjutnya untuk Kak Kurniawan, apakah ada yang ingin tambahkan, Kak? Atau PJ? Oke. Mungkin saya izin menambahkan sedikit aja kali ya. Jadi tadi sudah betul, terutama kalau misalnya dia berbentuk koordinat kartesius kan itu kalau misalnya yang ada akar-akar itu memang harus diubah ya ke dalam bentuk, ada beberapa kan, ada yang bentuk koordinat tabung atau koordinat bola, dan untuk yang ini dia akan mudah dalam koordinat bola. Jadi memang tadi sudah betul, dan jangan lupa dengan Jacobiannya ya. Jangan lupa dengan Jacobiannya. Jadi setelah mengubah dari koordinat kartesius, jangan lupa ditambahkan Jacobiannya di belakangnya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih, Kak. Baik, selanjutnya akan diteruskan presentasinya oleh kelompok 8. Kepada kelompok 8 dipersilakan. Oke, sebelumnya selamat siang buat teman-teman dan Kak Kurniawan serta Ibu Dwi. Saya perwakilan dari kelompok 8. Kelompok 8 yang beranggotakan Rida Ratwinaya, Leskia Zahra, dan Latifah Milaningrum serta saya sendiri. Di sini kami akan membahas aplikasi volume integral lipat 3, itu volume benda pejal. Next. Nah, volume benda pejal. Misalkan ada sebuah S, sebuah benda pejal, maka untuk mencari volume S itu sendiri kita bisa menggunakan integral lipat 3 atas bidang S. Selanjutnya kita di sini selanjutnya kita akan membahas contoh soal pada koordinat kartesius dalam mencari volume benda. Nah,
kalau misalnya ada benda B, dia dibatasi oleh 3X plus 2Y plus Z sama dengan 12, dan Z sama dengan 0, tentukan volume B. Di sini ada penyelesaiannya. Untuk persamaan bidang 3X plus 2Y plus Z sama dengan 12, maka kita bisa menentukan batas Z-nya nih, itu 12 min 3X min 2Y dari mana? Dari fungsi yang tadi, yang 3X plus 2Y plus Z sama dengan 12, itu kita pindahin dari kiri ke kanan. Jadi dapat Z sama dengan 12 min 3X min 2Y. Lalu kita lihat pada proyeksi XY, itu kita dapat fungsi 3X plus 2Y sama dengan 12. Itu maka kita bisa ketahui Y-nya sama dengan 6 min 3 per 2X. Selanjutnya kita mencari titik pada koordinat X, Y, dan Z. Itu untuk mencari titik pada koordinat X, Y, dan Z, yang seperti pada gambar tersebut. Seperti pada gambar tersebut, kita bisa menggunakan, misalnya kita nyari titik koordinat di X. Itu Y sama Z-nya pada fungsi yang pertama ini, kita bisa ubah menjadi 0. Jadi kita masukin Y dan Z-nya menjadi 0. Jadi kita nemu X-nya itu 4. Nah, selanjutnya untuk nyari titik koordinat Y-nya juga, kita bisa pakai kayak gitu, kayak X sama Z-nya kita ubah jadi 0, terus kita nemu Y-nya 6. Z-nya juga sama seperti itu, X dan Y-nya diubah jadi 0, terus Z-nya kita nemu 12. Oke, selanjutnya, penyelesaian soal yang tadi, itu kan kita mencari volume B. Itu kita bisa menggunakan integral lipat 3 atas bidang B. Jadi, kita tinggal masukin batas-batas yang tadi udah kita cari di slide sebelumnya, kita masukin ke sini. Jadi, yang pertama kan ada batas terhadap Z, Y, dan X. Itu batas Z itu dari 0 sampai 12 min 3X min 2Y. Terus, kalau batas Y-nya itu 0 sampai 6 min 3 per 2X. Kalau batas X-nya itu kita 0 sampai 4. Terus kita integralin pertama terhadap batas si Z tadi. Jadi dapat nih kita Z. Terus kita masukin si batas Z ini ke dalam Z itu. Jadi kita kan dapat nih fungsi 12 min 3X min 2Y kan. Karena kan tadi kan batasnya 12 min 3X min 2Y sama 0. Nah, kalau itu kan dikurang 0, jadi kan sama aja kan. Jadi kita dapat fungsinya 12 min 3X min 2Y. Terus kita integralin lagi terhadap Y. Udah, kita dapat integralnya 12Y min 3XY min Y kuadrat. Nah, kita masukin batasnya si Y tadi. 0 sampai 6 min 3 per 2X. Terus kita masukin, setelah kita masukin, dapat hasilnya fungsinya selanjutnya Ki. Dapat setelah kita masukin, ini nih jalannya nih yang baris pertama, baris kedua itu kan jalannya pasti udah dimasukin. Nah, terus fungsi akhirnya tuh 36 min 18X plus 9 per 4X kuadrat. Itu nanti kita tinggal integralin ke tahap terakhir terhadap batas X. Jadi setelah kita integralin si fungsinya ini, dapat 36X min 9X kuadrat plus 3 per 4X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 4. Terus kita masukin lagi deh si batasnya itu ke dalam fungsi tersebut. Jadi kita nemu hasilnya, itu kita hitung-hitung nih, 36 kali 4 dikurang 9 kali 16 ditambah 3 per 4 kali 64, hasilnya 48 satuan volume. Jadi begitu cara mencari volume benda pada koordinat kartesius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifa Mainaningrum. Oke, selanjutnya kita mencari volume benda pejal pada koordinat tabung. Di sini ada soal, jika B benda yang dibatasi oleh Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan Z sama dengan 4, maka tentukan volume dari B-nya. Sini kalau digambar akan jadi seperti ini ya, B yang dibatasi oleh Z sama dengan X kuadrat, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan Z sama dengan 4. Nah, proyeksi B terhadap bidang X-Y adalah daerah D yang diberikan pada gambar di bawah ini. Ini adalah proyeksi B terhadap bidang X-Y. Nah, kita sebut daerah ini adalah daerah D, nih, daerah yang diarsir. D ini dibatasi lingkaran dengan R sama dengan 4. Boleh dilanjut? Nah, penyelesaiannya adalah, pertama-tama kan kita cari dulu batas dari
Z, R sama tetanya. Nah, untuk mencari batas dari Z-nya itu, Z kan sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu, X kuadrat plus Y kuadrat itu kan sama dengan R kuadrat ya. Berarti Z sama dengan akar R kuadrat, Z sama dengan R. Maka di sini Z-nya sama dengan R untuk batas bawahnya. Dan untuk batas atasnya itu di sini diketahui juga kan Z sama dengan 4. Maka untuk Z itu batas bawahnya Z sama dengan R dan batas atasnya itu 4. Kemudian untuk R-nya kan di sini jari-jari ya, R itu jari-jari kan. Nah, di sini ada diketahui jari-jarinya 4 nih, maka batas bawahnya itu R sama dengan 0 dan batas atasnya itu 4. Untuk mencari tetanya, karena ini lingkaran penuh nih, yang di arsir ini adalah lingkaran penuh, maka tidak dibatasi oleh kuadran 1 ataupun kuadran 2. Maka tetanya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Maka di sini ditulis untuk batas dari tetanya itu, batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2pi. Nah, udah deh, kita tinggal cari integral lipat 3 atas daerah B-nya ini. Sama dengan, pertama kita integralin dulu yang Z-nya. Di sini dapat RZ dengan batas bawahnya Z sama dengan R, terus batas atasnya 4. Nanti ketemu 4R dikurang R kuadrat. Ini kita integralin lagi terhadap R ya dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4. Nah, tadi kan dapat 2R kuadrat min sepertiga R pangkat 3. Ini kita substitusiin lagi ke batas tadi, batas R-nya. Nah, setelah itu diintegralin lagi ke tetanya. Tetanya dengan batas 0 dan batas atas 2pi. Maka dapatlah hasilnya 64/3pi satuan volume. Selanjutnya akan dibahas oleh Rida Ratuwijaya. Oke, selanjutnya pada koordinat bola. Ini contoh soalnya, tentukan volume suatu benda pejal homogen S yang dibatasi oleh bola rho sama dengan A dan dibawa oleh kerucut V sama dengan A. Dengan A adalah konstanta. Nah, kita bisa lihat ya kalau rho itu kan jari-jari bola. Nah, dia tuh selalu kan dari 0. Nah, ini batasnya itu sampai A. Nah, selanjutnya kalau V itu dia kan sudut antara Z positif dengan rho. Nah, berarti dia dari 0 sampai A. Yang sesuai yang di PPT, rho itu sama dengan A. Lalu kita bisa lihat volumenya itu integral dari 0 sampai A, terus 0 sampai 2pi, dan 0 sampai A. Nah, itu rho kuadrat sin V, rho do V, do theta, dan do V. Do rho, do theta, dan do V. Nah, kita bisa integralin kayak biasa aja. Yang pertama itu kan do rho. Berarti sepertiga rho pangkat 3 sin V. Nah, itu kita tinggal substitusiin aja batas-batasnya dari 0 sampai A. Nah, habis itu bisa dilihat hasilnya A pangkat 3/3 sin V do theta do V. Nah, itu sekarang kita integralin yang tetanya. Nah, ini kan A pangkat 3/3 sin V itu kan konstanta. Jadi kita tinggal tambahin tetanya aja. Nah, itu kita substitusi batasnya dari 0 sampai 2V. Masukin hasilnya itu nanti 2pi A pangkat 3/3 sin V do V. Nah, itu kita anggap, karena ini tuh yang diintegralin itu do V, yang V berarti ini tuh yang 2pi A pangkat 3/3 itu anggap konstanta, berarti bisa kita kedepanin. Habis itu jadi integral 0 sampai A sin V do V. Nah, itu tinggal integralin kayak biasa aja. Integral dari sin V itu kan min cos V. Terus kita substitusi V-nya sama dengan 0, V-nya sama dengan A. Nah, itu min cos A dikurang minus 1. Berarti hasil akhirnya 2pi A pangkat 3/3 dikali 1 min cos A.
Selanjutnya ini ada latihan satu soal yang akan dipandu oleh Leskia. Untuk teman-teman ditunggu 3 menit dari sekarang ya. Karena sudah 3 menit dan dari teman-teman belum ada yang jawab, maka kita bahas aja bareng-bareng ya. Untuk penyelesaiannya, dari gambar yang ada di soal tadi, kita bisa proyeksiin paraboloid tersebut. Maka kita akan mengetahui alasnya berbentuk seperti ini, yaitu lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari 2. Kenapa dia berpusat 0,0? Karena dari Z-nya sendiri itu X kuadrat plus Y kuadrat. Di mana waktu kita SMA, kita belajar kalau misalnya bentuk persamaannya seperti ini, maka pusatnya itu 0,0. Lalu R-nya dapat dari mana? Seperti yang materi-materi sebelumnya, X kuadrat plus Y kuadrat itu sama kayak R kuadrat. Diketahui kan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, dan Z sama dengan 4. Jadi Z-nya itu disamadenganin sama dengan Z. Nah, maka kita bisa dapat jari-jarinya itu plus minus 2. Nah, kan udah terbentuk nih seperti ini. Kita bisa lihat juga maka batas X itu min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan min 2 lebih besar X kurang dari sama dengan 2 lebih besar sama dengan min 2. Untuk batas Y-nya
ini dari persamaan sebelumnya itu yang x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4, kita bisa buat y kuadrat sama dengan 4 min x kuadrat. Terus kita kuadratin ruas kanan dan ruas kirinya, kita dapat y sama dengan plus minus akar 4 min x kuadrat. Maka batas y itu y kurang dari sama dengan akar 4 min x kuadrat lebih besar sama dengan minus akar 4 min x kuadrat. Nah, untuk batas z-nya itu, karena tadi diketahuin, z sama dengan 4 dan z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, maka kita bisa langsung tulis seperti ini. Z kurang dari sama dengan 4 lebih besar sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Dalam Kartesius, batasnya itu kayak gini nih. Jadi x kurang dari sama dengan 2 lebih besar sama dengan min 2. Untuk y-nya y kurang dari sama dengan akar 4 min x kuadrat lebih besar sama dengan minus akar 4 min x kuadrat. Dan untuk batas z-nya, untuk batas z-nya, z kurang dari sama dengan 4 lebih besar sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, jika kita ubah ke dalam koordinat tabung, R-nya itu berubah menjadi R kurang dari sama dengan 2 lebih besar sama dengan 0. Dari sini nih, ini kan R itu jari-jari ya, jari-jarinya itu berarti dari tengah ini kan, dari 0 sampai 2. Terus untuk tetanya itu, teta kurang dari sama dengan 2pi lebih besar sama dengan 2. Kenapa dia 2pi? Karena ini kan lingkarannya itu seluruhnya ya, seluruhnya itu kan ada 360 derajat, maka kita tulis 2pi. Untuk batas z-nya, z kurang dari sama dengan 4, lebih besar sama dengan r kuadrat. 4 itu dari yang di soal, dan r kuadrat itu dari z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat diubah menjadi r kuadrat. Selanjutnya, kita bisa hitung nih volumenya dengan batas z-nya itu kita masukin, jadi kayak gini r kuadrat. Jadi R kuadrat dengan batas R kuadrat, batas bawah R kuadrat, dan batas atas 4. Untuk d-tetanya, batas bawahnya 0, dan batas atasnya 2pi. Untuk R-nya, batas bawahnya 0, dan batas atasnya 2. Ini kita integralin seperti biasa. Maka nanti didapat hasilnya itu 8pi satuan volume. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya, saya kembalikan kepada PJ. Baik, karena telah selesainya presentasi dari kelompok 8, apakah ada tambahan dari Kak Kurniawan? Oke, jadi untuk ini berarti kan dia masuknya ke aplikasi integral lipat 3 kan. Nah, sebelumnya juga di integral lipat 2 kita juga sudah ada aplikasi juga mencari volume, tapi di situ masih terbatas untuk di integral lipat 2. Yaitu dia hanya diketahui z-nya, batas z-nya saja. Nah, sementara untuk yang integral lipat 3 ini berarti dia lebih powerful dibanding sebelumnya, karena bentuk volume yang bisa kita hitung bukan hanya yang dibatasi oleh z saja, tapi untuk semua bentuknya. Dan kita juga bisa memanfaatkan juga transformasi yang sebelumnya kan, seperti kita mengubahnya ke koordinat tabung, ada juga yang kita ubah ke koordinat bola untuk mempermudah perhitungan. Nah, jadi mungkin bisa dimanfaatkan ya. Jadi misalkan kalau misalnya ada persoalan untuk mencari volume, kalau misalnya mengerjakan dengan integral lipat 2 itu susah, mungkin bisa kita ubah pengerjaannya menggunakan integral lipat 3. Mungkin di situ akan lebih mudah. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Dikembalikan ke PJ. Ya, bagaimana kelompok? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Sudah, terima kasih Kak Kurniawan. Ya, baik. Akan diteruskan lagi ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 9. Maka kelompok 9 presentasi dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi mengaplikasikan integral lipat untuk menghitung massa dan pusat massa dari benda yang beranggotakan Rizka Rahmani, Nadia Mawani Fansuri, Dahlia, dan saya sendiri, Arif Yasmiandarto. Massa dan pusat massa. Konsep massa dan pusat massa sudah digenerasikan ke daerah-daerah benda kecil. Sampai sekarang, proses yang menuju ke rumus yang tepat sangat dikenal dan dapat diringkaskan ke iris aproksimasikan dan integrasikan. Misalkan terdapat himpunan S di ruang R3 yang tertutup dan terbatas. Pertama di sini ada B sehingga S berada di dalam tersebut. Misalkan F, X. F, X, Y, Z terdefinisi pada S. Sehingga untuk titik di luar S kita definisikan fungsi F bernilai 0. Jadi integral lipat 3 dari fungsi F atas daerah S akan sama dengan integral lipat 3 dari fungsi F atas kotak D. Lambang delta X, Y, Z menyatakan kepadatan massa satuan volume di X, Y, Z. Next. Ya, baik. Selanjutnya, untuk menghitung massa dan pusat massa dari benda, kita perlu mengetahui fungsi kepadatan massa dari benda tersebut. Fungsi kepadatan massa dinyatakan sebagai delta X, Y, Z, di mana delta sendiri itu adalah kepadatan massa pada titik X, Y, Z. Nah, massa total dari benda dapat dihitung dengan menggunakan integral lipat 3 sebagai berikut, yaitu M kecil sama dengan integral lipat 3 dari S dari fungsi kepadatan massa atau delta XYZ dV. Nah, di mana S merupakan wilayah 3 dimensi yang akan dicari atau yang diinginkan, dan dV adalah elemen dari volume tersebut. So, next. Nah, selanjutnya untuk mencari pusat massa dari benda yang akan dihitung dapat digunakan integral lipat 3, yaitu mx, yaitu momen dari momen terhadap bidang XY dari integral lipat 3 S Z dikalikan dengan fungsi kepadatan XYZ dV. Nah, kalau momen MXY itu karena dia dikalikan dengan X, cara ngingetnya itu berarti dia kalau dikalikan dengan X berarti dia untuk mencari pusat massa pada koordinat Z. Jadi Z bar sama dengan MXY dibagi M, atau momen XY dibagi dengan M. Lalu begitu juga seterusnya. Kalau misalnya buat nyari X bar berarti MYZ sama dengan integral lipat 3 S, integral lipat 3 S, X dikali fungsi kepadatan dari XYZ dV. Lalu untuk Y bar berarti MXZ dibagi dengan M. Next. Selanjutnya ada contoh soal. Yang contoh 1, carilah massa dan pusat massa benda pejal S di bawah ini dengan asumsi bahwa kerapatannya sebanding terhadap jarak dari alasnya di bidang XY. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita tentuin dulu batas X, Y, dan Z. Dilihat dari gambar ini. Untuk pertama untuk batas Z-nya, karena sini kan di bidangnya dia dari 0 sampai 2, maka dari batasnya 0 kurang dari Z kurang dari 2. Lalu untuk batas Y, di sini dia dari 0 kurang dari Y
kurang dari X karena di sini Y-nya sama dengan X. Nah, lalu yang X-nya dia 0, oh maaf, untuk batasnya yang X itu 0 sampai 2, yang Y 0 sampai X, lalu yang Z batasnya 0 sampai 2 min X kuadrat per 2. Nah, kemudian kita cari massa atau M-nya dengan integral lipat 3. Jadi Z-nya ini diintegral, yang pertama diintegralin terhadap dz-nya dengan batas 0 sampai 2 min X kuadrat per 2. Nah, ketemu setengah dikali 2 min X kuadrat per 2 kuadrat. Lalu diintegralin terhadap dy, terhadap y maksudnya, dengan batas 0 sampai X, dan ketemu 2x min X pangkat 3 plus 1/8 X pangkat 5. Lalu diintegralin lagi terhadap X dengan batas 0 sampai 2, sehingga ketemu masanya itu 4/3K. Nah, setelah ketemu masanya, kita cari pusat masanya. Untuk mencari pusat massa, kita cari dulu momen pertama terhadap bidang XY, lalu momen pertama terhadap bidang XZ, dan momen pertama terhadap bidang YZ menggunakan rumus tadi. Nah, untuk cari momen pertama itu pakai integral lipat 3 juga dengan batas yang sama. Lalu ketemu momen pertama terhadap bidang XY adalah 4/3K. Momen pertama terhadap bidang XZ adalah 64/105K. Dan momen pertama terhadap bidang YZ sama dengan 128/105K. Nah, terakhir baru kita cari X bar-nya, Y bar, dan Z bar, yaitu dengan rumus momen pertama benda pejal dibagi dengan massanya. Untuk Z bar dihitung dengan momen pertama terhadap bidang XY dibagi massanya, kita peroleh 1. Lalu untuk Y bar dihitung dengan momen pertama terhadap bidang XZ dibagi massanya, kita dapat 16/35, dan untuk X bar dihitung dengan momen pertama terhadap bidang YZ dibagi massanya, kita dapat 32/35. Baik, selanjutnya ada contoh yang kedua. Sini perintahnya tentukan massa dan pusat massa suatu tabung pejal es dengan kerapatan atau kepadatan sebanding terhadap jarak dari alas. Jadi penyelesaiannya dengan es itu ditinjau seperti pada gambar. Maka dapat ditulis fungsi kepadatan atau kerapatannya sebagai fungsi kepadatan X, Y, Z sama dengan KZ. Ini bisa dilihat gambaran kasarnya. Jadi M itu sama dengan integral lipat 3 dari pada bidang S dengan fungsi kepadatan X, Y, Z dV. Itu sama dengan K kali integral dengan integral lipat 3 dengan batas 0 sampai 2pi, kemudian 0 sampai A, juga 0 sampai H. ZR, DZ, DR, dθ. Ini karena K itu konstanta, jadi bisa dimajukan ke depan. Ini sama dengan K, batasnya 0 sampai 2pi, 0 sampai A. Kemudian yang H ini jadi diturunkan 1/2 H kuadrat R dr dθ. 1/2 sama K sama H kuadratnya ini dikaliin, jadi ditaruh di depan semua. Jadi 1/2 KH kuadrat, batas integralnya 0 sampai 2pi, terus 0 sampai A, R dr dθ. Kemudian yang depannya tetap jadi sama dengan 1/2 KH kuadrat, batasnya 0 sampai 2pi,
terus diintegralkan terhadap R. Jadi 1/2 kali A kuadrat D theta. A kuadratnya dipindahin ke depan juga karena konstanta, jadi sama dengan 1/2 KH kuadrat kali Pi A kuadrat. Boleh next. Selanjutnya untuk XY-nya itu integral lipat 3 pada bidang S fungsi kepadatan Z untuk X, Y, Z dV sama dengan ini K, batasnya sama kayak tadi 0 sampai 2pi, kemudian 0 sampai A dan 0 sampai H Z kuadrat kali R dz dr d theta. Karena K-nya konstanta jadi pindah ke depan sama dengan K, batasnya 0 sampai 2pi, 0 sampai A, kemudian diturunkan yang Z kuadrat. Terus disubstitusi ke yang H. Jadi 1/3 H pangkat 3 kali R dr d theta. Sama dengan ini yang 1/3 H pangkat 3 kali R dipindahin ke depan, dikaliin sama yang K. Jadi sama dengan 1/3 K kali H pangkat 3, batasnya 0 sampai 2pi, sama 0 sampai A, R dr d theta. Kemudian jadi 1/3 kali H kali K kali H pangkat 3 kali Pi kali A pangkat 2. Terus ini Z barnya jadi sama dengan MXY itu momen terhadap XY dibagi M kecil itu massa. Jadi sama dengan masukin yang tadi udah didapat 1/3 KH pangkat 3 kali Pi A kuadrat dibagi masanya yang tadi udah didapat juga 1/2 KH kuadrat kali Pi A kuadrat. Ini kan bisa dicoret jadi tinggal dibagi kali silang gitu. Jadi 2/3 H. Itu sudah didapat, jadi ini simetri. X barnya sama Y barnya, jadi sama dengan 0. Untuk soal-soal latihannya nanti bisa dicoba di buku Porsel. Ini referensi yang kami gunakan dalam penyusunan PPT. Boleh next. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke PJ. Baik, terima kasih kelompok 9 karena presentasinya sudah bagus. Kepada Kak Kurniawan, apakah ada tambahan, Kak? Ya, sudah aman. Baik, sudah aman ya. Jadi untuk kelompok 7, 8, dan 9 yang presentasi pada hari ini, presentasi sudah bagus. Mungkin untuk teman-teman yang merasa masih kurang jelas atau kurang paham, bisa belajar mandiri terlebih dahulu ya. Bisa melewati PPT yang ada, yang tersedia, atau dari platform lain gitu. Ya, dari Kak Kurniawan sendiri sudah tidak ada tambahan lagi ya, Kak? Mungkin saya ingin coba ngirim soal kali ya. 3 soal aja mungkin buat latihan di rumah. Insya Allah di hari Rabunya kita akan bahas. Boleh? Boleh, Kak. Cuman Oke, berarti ada pertemuan lagi gitu ya, Kak? Ya, sekalian responsi di hari Rabunya, jam 1. Oh iya, baik Kak, baik. Oke deh. Saya izin kirimkan ininya ya. Sebentar. Bentar ya. Saya izin share screen dulu. Layar. Oke, layar saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, oke deh. Jadi soalnya ini ya, mungkin bisa di screenshot dulu. Maaf Kak, kurang besar. Oh, kurang besar ya? Atau di boleh vertikal aja. dimiringin aja Kak HP-nya. Bentar ya.
Ya, Tapi kayaknya ini nggak tahu gini aja kali ya. Saya via kamera aja tadi. Kayak gini kali. Kayak gini jelas tidak? Ya soalnya ya. Ini sudah di screenshot? Sudah. di Kak. Sudah ya? Oke deh. Mungkin itu bisa dicoba nanti di rumah. Insya Allah hari Rabu kita akan coba bahas. Mungkin juga ada tambahan soal-soal lainnya ya untuk sekalian buat persiapan UAS. Oke? Oke. Baik, terima kasih, Kak. Oke, mungkin itu aja ya. Saya kembalikan lagi ke PJ. Baik, karena masukan dari Kak Kurniawan sudah selesai, maka pertemuan hari ini pun akan diakhiri. Pada teman-teman yang sudah presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 9, terima kasih presentasinya sudah bagus. Mungkin kalau ada yang kurang bisa diperbaiki lagi. Oh iya, itu saya udah kirim link pengumpulan PPT ya di grup. Mohon teman-teman yang belum menyantumkan PPT-nya agar segera dicantumkan karena nanti akan saya kirim linknya ke Ibu Dwi gitu. Dapat dimengerti ya teman-teman? Ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Teman-teman boleh leave. Terima kasih juga, Terima kasih PJ. Angga dan Kak Kurniawan. Terima kasih, Kak. Terima Izin kasih, leave. Kak.